Saya meminjam apa yang disampaikan oleh Tan Malaka. Bila kaum muda atau pelajar menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat dan melakukan kerja-kerja konkret yang bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Bayangkan seorang pemuda yang nyaris di drop out dari kuliah dan kini ia menjadi salah satu suara yang paling kritis di Indonesia. Ia adalah Ferry Irwandi, sosok yang berani berkata bahwa ide tidak bisa dibunuh ataupun dipenjara. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara. Bagaimana ia bisa mencapai titik itu dan apa yang membuatnya begitu disegani? Siapa sih sebenarnya dia dan kenapa namanya begitu sangat ditakuti? Mari kita bongkar kisah perjalanan hidupnya dari Jambi ke Australia, dari seorang PNS menjadi konten kreator yang kritis, hingga menghadapi badai kontroversi yang menguji nyali. Disclaimer ya guys, jadi cerita ini kita dapat dari berbagai sumber yang sudah beredar di media sosial dan sudah kita rangkum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas di True Story. Ferry Irwandi. Ia lahir di kota Jambi pada tanggal 16 Desember 1991. Ia tumbuh dari keluarga yang berlatar belakang intelektual Minangkabau. Ayahnya, Irwandi, adalah seorang dosen hukum tata negara di Universitas Jambi, dan ibunya adalah seorang pegawai di pemerintahan. Sejak kecil, ia terbiasa dengan diskusi serius tentang konstitusi, hukum, dan urusan negara. Ini pula yang membentuk fondasi berpikir kritisnya sejak dini. Lingkungan yang akademis dan penuh disiplin ini membuat Ferry terbiasa berinteraksi dengan isu-isu penting. Ia belajar bahwa pengetahuan bisa jadi alat untuk memahami dunia dan memperjuangkan keadilan. Setelah lulus sekolah menengah atas, Ferry kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN yang ada di Jakarta. Perjalanan di sana tidak mulus. Ia sempat mengalami kesulitan akademis serius dan nyaris di drop out dari kuliah. Namun, titik terendah ini justru jadi titik baliknya. Ferry bangkit, belajar lebih giat, dan akhirnya ia lulus dengan IPK yang membanggakan, 3,61. Pengalaman ini mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses untuk pendewasaan. Tidak berhenti di situ. Ferry pun melanjutkan pendidikannya ke Australia. Ia mengambil gelar Magister Manajemen dan Keuangan di Central Queensland University. Kemudian ia melanjutkan ke jenjang doktoral di Monash University dan berfokus pada analisis data dan algoritma yang ada di media sosial. Di Australia, ia terpapar berbagai pemikiran global seperti filsafat barat, demokrasi, dan kebebasan sipil. Semua ini memperluas sudut pandangnya dan mendorongnya untuk membawa pulang pandangan baru ini ke Indonesia. Setelah menyelesaikan studinya, Ferry Irwandi bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS di Kementerian Keuangan. Selama hampir 10 tahun, ia merasakan langsung seluk-beluk birokrasi negara. Akan tetapi, ia merasa bahwa di sini ruang geraknya amat sangat terbatas. Dan pada bulan November tahun 2022, Ferry mengambil keputusan yang besar. Ia mengundurkan diri dari status PNS dan ia memilih terjun penuh ke dunia digital. Di bulan November 2022, gue memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri dari pekerjaan yang udah gue jalani hampir 10 tahun, yaitu pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Sebenarnya, ia sudah aktif di YouTube sejak tahun 2010, membangun ciri khasnya sebagai kreator yang membahas topik serius dengan bahasa yang sederhana. Namanya semakin melesat setelah tampil di podcastnya Deddy Corbuzier pada April tahun 2022. Gaya bicara yang kritis, tenang, dan tegas pun telah menarik perhatian publik. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu mengemas hal rumit menjadi percakapan ringan dan mudah untuk dipahami audiens.
Sebenarnya ada beberapa faktor yang membentuk cara berpikir yang kritis dan keberaniannya. Yang pertama karena latar belakang keluarganya. Ayahnya yang dosen hukum tata negara telah menanamkan fondasi intelektual dan kritis sejak dini. Dan yang kedua, pengalamannya di STAN. Kegagalan dan kebangkitan di masa kuliahnya membuatnya tangguh dan realistis. Yang ketiga, filsafat stoikisme. Ia mulai mendalami filsafat ini sejak tahun 2017. Berprinsip, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan telah membuatnya tenang dalam menghadapi masalah. Ia berani bersuara tapi tidak terbawa emosi. Dan yang keempat, pengalamannya di luar negeri. Paparan terhadap sistem demokrasi dan kebebasan sipil di Australia ternyata telah memperluas wawasannya Ferry. Dan yang terakhir, ia telah memahami kekuatan digital. Ia menyadari bahwa media sosial bisa menjadi ruang edukasi yang kuat, bukan hanya hiburan semata. Pada bulan September 2025, nama Ferry kembali menjadi sorotan. Tapi kali ini bukan karena kontennya, melainkan karena tuduhan serius dari pihak militer. Brigjen Juwinta Ombo Sembiring, Komandan Satuan Siber TNI, melaporkan Ferry ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hukum terkait kontennya. Fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Namun, Ferry tidak gentar. Ia memberikan pernyataan berani melalui media sosialnya. Tenang saja Pak Jenderal, saya masih di Jakarta. Dan ia percaya bahwa ide tidak bisa dibunuh ataupun dipenjara. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Pernyataan ini menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi proses hukum. Baginya, apa yang ia sampaikan adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Namun, drama ini berakhir cepat. Pada tanggal 9 September 2025, Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut. Alasannya, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, pencemaran nama baiknya hanya bisa dilaporkan oleh individu, bukan institusi. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 Jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Kecemasan Ferry terhadap kondisi sosial di Indonesia, terutama polarisasi dan rendahnya kemampuan berpikir kritis, telah melahirkan sebuah gerakan besar bernama Malaka Project. Diluncurkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2023, proyek ini bertujuan menciptakan ruang belajar alternatif bagi generasi muda. Nama Malaka terinspirasi dari Tan Malaka dan karyanya, Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Semangatnya adalah membangun generasi yang berpikir kritis, mengutamakan logika, namun tetap memiliki empati sosial yang tinggi. Malaka Project bukan hanya platform digital. Ferry menggandeng 8 tokoh muda lainnya sebagai co-founder, seperti Jerome Pauline, Dea Anugrah, Coki Partede, dan lain-lainnya. Mereka aktif memproduksi konten, mengadakan program offline seperti beasiswa dan roadshow ke kampus-kampus. Visi jangka panjang Ferry bahkan lebih ambisius. Ia telah mendirikan Institut Malaka, sebuah lembaga pendidikan alternatif yang menggabungkan teori kritis dengan praktik lapangan nyata. Ini semua ia ciptakan untuk mencetak generasi pemimpin masa depan yang tangguh secara intelektual dan juga bermoral. Jadi kan Malaka pertama dibuat itu kan emang gagasannya kita mau bikin kampus dari 2 tahun yang lalu. Perguruan tinggi yang mana syukurnya udah 70% lah, namun bisa dibilang kayak gitu, udah tinggal dikit dan. Dan pada akhirnya
Ferry Irwandi adalah gambaran nyata dari perpaduan pengalaman, keberanian, dan visi yang besar untuk Indonesia. Dari jatuh bangun, ia telah membuktikan kalau satu orang dengan ide dan nyali bisa memulai gerakan yang menginspirasi banyak orang. Dan mungkin itu juga bisa dimulai dari kita. Mari kita mulai dari sekarang demi Indonesia yang jauh lebih cerdas. Thanks sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol notifikasi, like, komen, dan bagikan ke seluruh teman kalian. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari semua kasus-kasus ini dan bisa melihat sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.